Oke let's Chess, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas lagi novel Gimai Seikatsu volume 6 part 5-nya. Nah pembahasan part 5-nya ini akan merangkum mulai dari chapter 9 dan 10 dari volume 6-nya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Chess, dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya. Oke Chess? Belum usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Chess, Yuta berhasil membuat Saki terharu di hari ulang tahunnya. Yap, berkat kerja keras Yuta dalam membuat rencana surprise buat Saki, akhirnya Saki mendapatkan kenangan indah pertamanya di hari ulang tahun. Nah kenapa aku bilang kenangan indah pertama? Karena ya trauma masa lalu Saki karena ayahnya dulu masih membekas bagi dirinya. Masa kecilnya Saki dilalui dengan sangat datar tanpa ada yang spesial, entah itu di hari ulang tahun maupun saat hari-hari penting seperti Natal. Namun sejak pertemuannya dengan Yuta, apalagi sejak menjalin hubungan spesial dengan Yuta, trauma masa kecil Saki perlahan mulai menghilang dan digantikan oleh kenangan manis dari Yuta. Dan bahkan nih Chess, Saki yang merupakan tipe cewek yang selalu mempersenjatai dirinya dengan penampilannya, waktu itu mulai kendor dengan prinsipnya dan mulai mempercayakan dirinya kepada Yuta. Yap, kira-kira itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya Chess. Sekarang kita masuk ke chapter 9-nya dengan judul 24 Desember Asamura Yuta. Seperti biasa, chapter kali ini akan merangkum cerita dari sudut pandang si Yuta Chess, oke? Nah, diawali saat Yuta sedang berada di kelas saat sedang jam pelajaran terakhir. Hari itu merupakan 4 hari setelah hari ulang tahun Saki. Nah, di sini Yuta sedang asik berbicara dengan Maru sahabatnya mengenai rencana saat Natal dan Tahun Baru nanti. Yuta pun kemudian menjelaskan kalau ia sudah memiliki rencana dengan keluarganya untuk mengunjungi rumah kakek nenek mereka di desa. Nah tentunya mendengar hal tersebut, Maru langsung kepikiran soal Saki dan langsung menebak kalau Saki pasti akan ikut. Yuta pun menjawab kalau Saki dan ibunya sudah setuju mau ikut dan tidak ada yang aneh soal itu karena mereka memang sudah satu keluarga sekarang. Nah mendengar kata keluarga, Maru pun seakan mencoba menyindir Yuta karena menggunakan kata keluarga mengingat hubungannya dengan Saki sudah melewati batas keluarga. Menyadari kalau dirinya disindir, Yuta pun membalas dengan sedikit kesal kalau itu hanyalah liburan keluarga, sekaligus untuk memperkenalkan Saki dan ibunya secara resmi kepada keluarga ayahnya. Mendengar pembelaan tersebut, Maru pun tertawa ringan mengejek Yuta. Namun Maru kembali menyerang dengan berkata, kalau Saki bisa saja memiliki rencana malam Natal lain dan ada kemungkinan kalau rencana tersebut berhubungan dengan seorang pria. Yuta yang sudah menyadari tujuan Maru langsung membalas dengan cuek kalau itu tidak mungkin terjadi dan tidak ada gunanya membahas hal tersebut dengan dirinya. Maru pun kembali tertawa ringan melihat tingkah Yuta yang sangat mudah ditebak. Nah tak lama kemudian kelas pun selesai. Maru dan Yuta pun bergegas untuk pulang. Nah di sini Maru langsung mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada Yuta karena ia sendiri tidak yakin kalau mereka bisa akan berjumpa lagi sampai Tahun Baru nanti. Mendengar itu Yuta pun sadar kalau sahabatnya tersebut pasti akan terjebak oleh pelatihan klubnya selama Natal nanti. Yuta pun membalas sapaan tersebut kembali dan langsung pergi. Oke, kemudian dilanjutkan saat Yuta sudah pulang ke rumah. Nah di sini Yuta mendapati kalau Akiko dan Saki sedang sibuk memberesin dapur dan menyiapkan makan malam. Yuta pun bergegas berganti pakaian dan segera ingin membantu. Namun saat sampai di dapur, Akiko berkata kalau Yuta tidak perlu membantu. Akiko menyuruh Yuta untuk bersantai saja dan menunggu makan malam tiba. Nah di sini Yuta melihat ekspresi Akiko yang sangat bahagia menyiapkan makan malam dengan putrinya. Yuta pun sadar kalau Akiko ingin menghabiskan waktu berdua hanya dengan putrinya. Yuta pun mengangguk dan segera kembali ke kamar untuk membaca buku hadiah yang diberikan Yomi waktu itu. Nah, beberapa saat kemudian, Akiko memanggil Yuta keluar dari kamar. Saat Yuta keluar, ia melihat beberapa hidangan sudah hampir siap disajikan di atas meja makan. Akiko pun menyuruh Yuta untuk membantu menyiapkan beberapa peralatan di meja makan selagi menunggu ayah Yuta pulang. Nah setelah semuanya disiapkan, Yuta pun langsung duduk di sofa di depan TV karena masih ada waktu sebelum ayahnya pulang. Yuta pun duduk dengan santai sambil menonton TV sampai tidak menyadari kalau Saki sudah duduk di sebelahnya dari tadi. Namun di sini Saki tidak terlihat ingin mengobrol dengan Yuta.
Karena begitu Saki duduk, ia langsung menggunakan earphone-nya dan langsung belajar dari handphonenya. Yuta pun seketika tidak tahu harus bereaksi seperti apa, mengingat ada Akiko di situ. Jika mereka hanya berdua, tentunya Yuta sudah terbiasa berkomunikasi dan berbicara dengan santai dengan Saki. Namun berbeda jika ada Akiko atau ayahnya di dekat mereka. Yuta pun hanya tersenyum ringan melihat Saki yang masih giat belajar sekalipun hari Natal sudah hampir tiba. Nah, tak lama kemudian ayahnya Yuta pun pulang. Di sini, ayahnya Yuta membawa kue pesanan Akiko yang terlihat cukup besar. Dan ternyata kue tersebut ialah kue ulang tahun untuk merayakan hari ulang tahun Yuta dan Saki yang sudah lewat. Jadi orang tua mereka ini kayak pengen ngerayain sekali dua gitu lah, Ces. Toh juga ulang tahun Saki dan Yuta kan berdekatan, ya kan? Nah, ternyata itulah alasan mengapa hidangan makan malam mereka kali ini cukup banyak. Melihat kedatangan ayah Yuta, Akiko pun langsung menyambutnya dan mereka semua pun langsung segera duduk di meja makan. Kedua orang tua mereka pun langsung mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yuta dan Saki sambil memberikan hadiah. Yap, lagi dan lagi hadiah yang diterima Yuta ialah buku dan begitu juga dengan Saki. Dan bukunya pun ialah mengenai soal-soal untuk tes masuk kuliah nanti. Nah, melihat itu, Yuta seketika melirik ke arah ayahnya karena bingung dengan hadiah tersebut. Ayahnya Yuta pun menjelaskan kalau tidak ada salahnya membelikan buku tersebut, mengingat Yuta dan Saki juga bisa menyiapkan diri mereka untuk tes kuliah nanti mulai dari sekarang. Nah, saat berkata demikian, ayahnya Yuta langsung melirik ke arah Saki dan berkata kalau Saki mau, ia juga bisa mengikuti les bimbel yang sama seperti Yuta. Mendengar itu, Saki langsung tersenyum senang karena akhirnya ia memiliki sosok ayah yang tulus memperhatikan dirinya. Namun menurut Saki, ia sudah cukup terlambat jika bergabung ke bimbel tersebut sekarang. Saki pun menolak dengan halus, namun langsung mengucapkan terima kasih kepada ayahnya Yuta yang sudah menawarkan kepadanya. Akiko pun terlihat tersenyum bangga melihat putrinya seakan sudah lepas dari trauma masa kecilnya dan akhirnya sudah dapat merasakan kelengkapan keluarga seperti anak pada umumnya. Nah, kemudian ayahnya Yuta juga berpesan kepada Yuta dan Saki agar tidak terlalu fokus dalam pendidikan dan harus juga menikmati masa muda mereka. Mendengar itu, Yuta pun seketika sadar kalau ayahnya tidak pernah menyuruhnya belajar dari kecil dan bahkan tidak terlalu memperdulikan nilainya di sekolah. Karena bagi ayah Yuta sendiri, kebahagiaan anaknya lebih penting dari apapun, entah itu dengan belajar ataupun dengan hal lainnya. Menyadari itu, Yuta pun seketika tersenyum lega melihat kondisi ayahnya yang juga semakin membaik sejak kedatangan Akiko. Mereka pun kemudian melanjutkan makan malam mereka dengan ceria. Oke, kemudian dilanjutkan saat sedang tidur. Nah, di tengah malam, Yuta seakan terbangun karena suara pintu kamarnya terbuka dan tertutup secara cepat. Namun karena masih setengah sadar, Yuta tidak terlalu memperhatikan siapa orang yang baru saja masuk keluar dari kamarnya. Nah, di sini pandangan Yuta tertuju ke meja belajarnya dan mendapati sebuah kotak hadiah dan sepucuk surat di atasnya. Yuta pun terpaksa bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke meja belajarnya untuk mengecek isi kotak tersebut. Nah, saat membukanya, Yuta mendapati sebuah jam tangan yang cukup mahal di dalamnya. Yuta pun langsung membaca isi surat tersebut dan mendapati kalau itu ialah dari ayahnya. Yuta pun sadar kalau hadiah tadi hanyalah pengalihan dan inilah hadiah utamanya. Yuta pun tersenyum kecil dan sadar kalau Saki pasti juga akan mendapatkan hadiah utama dari ibunya Akiko. Yuta pun seketika berbaring kembali dan menyadari kalau tahun depan di umurnya yang 18 tahun, ia sudah menjelma menjadi orang dewasa yang tentunya dengan tantangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Oke Lece, sekarang kita masuk ke chapter 10-nya, yaitu masih dengan judul yang sama, namun kali ini bercerita dari sudut pandang si Saki, Ces, oke? Nah, diawali saat Saki baru saja pulang ke rumah dan mendapati kalau ibunya sedang membereskan dapur dan menyiapkan hidangan untuk makan malam nanti. Melihat itu, Saki pun bertanya dan ibunya menjawab kalau mereka akan merayakan ulang tahun Saki dan Yuta saat makan malam nanti. Mendengar itu, Saki pun sadar mengapa persiapan makan malam kali ini cukup banyak. Nah, tak lama kemudian, Saki melihat Yuta keluar dari kamarnya dan hendak juga ingin membantu bersama mereka. Namun di sini Akiko menyuruh Yuta untuk bersantai saja di kamar, dan Saki sadar kalau ibunya sangat ingin memasak berdua dengannya.
Saki pun tersenyum dan langsung membantu ibunya menyiapkan makan malam mereka nanti. Nah, setelah semuanya selesai, tak lama kemudian ayahnya Yuta pun pulang sambil membawa kue ulang tahun yang cukup besar. Mereka pun langsung segera makan malam dan Saki mendapati dirinya sekali lagi mulai melupakan semua kenangan buruknya saat kecil. Nah, di sini Chase, si Saki ini tiba-tiba teringat mengenai percakapannya dengan ibunya saat ibunya waktu itu ingin menikah lagi dengan ayahnya Yuta. Di sini Saki sedikit terkejut dan pasrah melihat kondisi ibunya, karena waktu itu ibunya Saki juga setengah percaya ingin menikah lagi dengan ayahnya Yuta. Namun Akiko ingin mencobanya agar putrinya Saki setidaknya dapat hidup dengan nyaman dan terbantu dari segi biaya. Saki juga teringat mengenai dirinya yang mengetahui fakta kalau ia akan mempunyai saudara tiri sebaya bernama Yuta. Saki pun teringat kembali mengenai dirinya yang dulu masih menolak hubungannya dengan Yuta dengan membatasi dirinya. Namun setelah ia berkaca dengan dirinya sekarang, Saki mendapati sudah sangat banyak hal yang berubah hanya dalam waktu setengah tahun saja. Namun setidaknya Saki menikmati perubahan tersebut dan bersyukur. Nah, kemudian dilanjutkan saat Saki sedang tertidur dan terpaksa terbangun di tengah malam karena suara pintu sama seperti Yuta tadi, Chase. Di sini, Saki juga mendapatkan hadiah dari ibunya, berupa gelang yang cukup mahal beserta kartu ucapan selamat ulang tahun. Saki pun seketika tersenyum senang kalau perubahan yang terjadi dalam dirinya dan juga ibunya sangat bisa dinikmati seperti sekarang. Oke lah Chase, sekian pembahasan part 5-nya. Yap, chapter kali ini betul-betul family friendly kali lah ya Chase. Cuman gak apa-apa lah, sekali-sekali santai dulu kita bacanya ya kan. Oke lah, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Chase.